Sekarang kita akan membahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan teknologi yang artinya sebuah alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bioteknologi dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari tubuh organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi sendiri mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan, seperti untuk membuat larutan kimia dan pembuatan alkohol. Bioteknologi itu ada dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dalam pembuatannya. Misalkan kalau bioteknologi konvensional seperti pembuatan tempe. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Nah, dalam bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa, sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar daripada ukuran ikan yang normal. Secara garis besar, bioteknologi dimanfaatkan dalam 6 bidang. Yang pertama adalah bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Tahu nggak bioteknologi pangan? Nah, bioteknologi pangan itu adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contoh, seperti pembuatan tahu. Seperti pembuatan tempe, pembuatan kecap, roti, tapai, dan lain-lain ya. Yang kedua adalah bioteknologi pertanian. Penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian itu berpotensi meningkatkan produksi hasil tanam atau budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia seperti pestisida. Nah, bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, seperti salah satunya yaitu bibit unggul, pembuatan misalkan tanaman yang tahan terhadap penyakit, terus padi yang usianya lebih singkat, dan lain-lain gitu. Yang ketiga yaitu bioteknologi bidang peternakan. Nah, dalam bidang peternakan ini, penerapannya yaitu dengan cara dikembangkannya hewan melalui transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini, ilmuwan itu telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan. Misalkan meningkatkan produksi susu, ternak yang tahan terhadap penyakit, dan lain-lain gitu. Nah, untuk peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon, yaitu hormon bovin somatotropin atau BST, yang kemudian disuntikan kepada sapi perah dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Jadi caranya seperti itu. Yang keempat adalah bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Misalnya adalah pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Nah, perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan itu dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928.
Nah, antibiotik itu merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Jadi, bioteknologi bidang kesehatan itu tidak kalah penting dengan bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain ya. Yang kelima adalah bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah bioteknologi yang bergerak dalam bidang lingkungan, misalkan cara memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Nah, yang kita tahu sekarang pencemaran lingkungan itu marak terjadi di mana-mana ya. Seperti salah satunya yaitu tumpahan minyak. Bagaimana cara bioteknologi untuk mengatasi tumpahan minyak? Cara bioteknologi mengatasi tumpahan minyak yaitu dengan cara memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas. Jadi caranya itu gini. Ada tumpahan minyak, otomatis setelah disedot minyaknya pasti ada minyak yang tersisa di laut ya misalkan. Nah, bakteri Pseudomonas cara kerjanya yaitu dia itu akan memanfaatkan minyak sebagai sumber energi dengan cara memecahkan senyawa menjadi CO2. Jadi itu penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Contoh lain ya, untuk bioteknologi ini tadi ya, bakteri yang memecahkan permasalahan lingkungan itu disebut dengan bioremediasi. Ada lagi teknik lain yang menggunakan tanaman. Apa itu? Yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penanggulangan pencemaran lingkungan yang menggunakan tanaman tertentu, misalnya enceng gondok dan bunga matahari. Yang terakhir yaitu bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Nah, bioteknologi dalam bidang forensik ini contohnya yaitu seperti sidik jari, DNA, fingerprinting atau sidik DNA dan lain-lain. Jadi sangat penting juga ya untuk mengatasi tindak kejahatan kriminal.